Ya, pemirsa, permukiman padat di kawasan Senen, Jakarta Pusat terbakar meski masih dalam penyelidikan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Keramat Sawah, Senen, Jakarta pada Jumat pagi. Tiupan angin kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Warga pun bergotong royong mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga. Namun belum diketahui penyebab kebakaran ini. Tahu saya lagi kunjungan Jumantik, lihat besar aja kayak gini. Tapi nggak tahu dari apa penyebabnya gitu, Bu. Rumah Ibu kebakar juga, Bu? Saya tahu di kayaknya atas udah kelihatan si atasnya, cuma nggak tahu kenapa enggaknya. Oh, awal dari belakang rumah Ibu atau? Iya, dari belakang sekolah SD Pasengan. Selain berusaha memadamkan api, warga juga berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Kecamatan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi akibat bensin yang menetes ke kabel busi. Berdasarkan hasil tes urin, Catherine positif menggunakan sabu. Pangkep, Sulawesi Selatan usai mengisi bahan bakar premium. Kebakaran ini membuat warga yang sedang mengantri bahan bakar berhamburan. Api kemudian berhasil dipadamkan petugas menggunakan tabung pemadam api ringan. Menurut keterangan polisi, api muncul setelah bensin menetes ke kabel busi. Setelah selesai mengisi, pengendara menggeser motornya. Setelah di starter tidak mau bunyi, dan setelah di starter tersebut muncul tiba-tiba api di bawah tangki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Lokasi motor yang cukup jauh dari mesin pompa SPBU membuat kebakaran mudah dikendalikan. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, artis Catherine Wilson ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil tes urin, Catherine positif menggunakan sabu. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali membongkar kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan artis. Kali ini artis Catherine Wilson ditangkap karena diduga memiliki 2 paket kecil sabu. Catherine Wilson ditangkap di Jalan Haji Soleh, Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan Catherine saat ini masih menjalani pemeriksaan. Inisialnya adalah CW alias K. Ini berdasarkan adanya laporan masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian melakukan penggeledahan di kediamannya. Ditemukan langsung pada yang bersangkutan ada 2 paket jenis sabu. Diduga jenis sabu, sekarang ini yang bersangkutan sudah kita amankan, ya, untuk kita bawa ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Berat sabunya sendiri berapa gram? Masih kita inikan dulu, ya, karena kan harus melalui pengujian apakah memang itu mengandung mengandung sabu atau tidak, tapi dugaan sementara ya bahwa itu adalah sabu 2 paket kecil yang memang kita temukan padanya. Catherine Wilson adalah artis berdarah Indonesia-Inggris yang mengawali karirnya sebagai model. Catherine kemudian mengembangkan karirnya menjadi artis peran dan mulai dikenal sejak membintangi film. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi masih mendalami penyebab bocah berusia 5 tahun yang ditemukan tewas di dalam toren pengisian air di lantai 3 rumahnya di Bandung, Jawa Barat. 4 orang telah diperiksa termasuk ibu kandung dan juga ayah tiri korban. Warga Kampung Babakan Stasiun, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat siang digemparkan dengan penemuan jenazah bocah di dalam toren pengisian air yang terletak di lantai 3 rumah kos.
Kepolisian Cicalengka, Kabupaten Bandung, tengah memeriksa 4 orang saksi, termasuk ibu kandung dan juga ayah tiri korban. Kami sedang dalam pendalaman informasi, kemudian dalam penyelidikan, dan sambil menunggu hasil olah TKP tim identifikasi dan menunggu otopsi dari pihak rumah sakit. Jadi belum bisa memutuskan? Belum, kami belum bisa menentukan penyebab daripada kematian. Jenazah bocah berusia 5 tahun bernama Aulia ini sebelumnya hilang sejak Kamis malam. Kemudian, ayah tiri korban dibantu saudaranya menemukan toren yang tutupnya terbuka dan saat dilihat ke dalam, ditemukan Aulia dalam kondisi tidak bernyawa. Kemarin jam 9 katanya masih ada di sini. Jam 9 malam. Tahu ke atasnya mah tahu jam berapa, nggak ada yang merhatiin. Ada berita dari sini, ada katanya ada di dalam toren. Terus saya lari ke sini. Kini jenazah Aulia masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung untuk diotopsi. Diharapkan hasil otopsi jenazah bisa didapatkan dalam waktu dekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mantan staf khusus Menteri SDM Ignatius Jonan Hadi Mustafa meninggal saat bersepeda di tepi jalan di Depok, Jawa Barat. Hadi diduga meninggal akibat serangan jantung. Warga Kelurahan Tugu, Kota Depok, Jawa Barat sempat dikejutkan dengan peristiwa meninggalnya seorang pesepeda pada Jumat siang. Korban yang kemudian diketahui bernama Hadi Mustafa meninggal di Jalan Komjen M. Yasin dan sempat membuat warga sekitar panik dan takut. Warga mengira korban terpapar COVID-19. Tidak ada warga yang berani mendekat hingga petugas medis RS Bayangkara lengkap dengan APD mengevakuasi korban. Kejadiannya pas saya lagi kerja, tiba-tiba sepeda jatuh. Tadinya saya berawal mau bantuin karena takut kena COVID, akhirnya saya nggak berani. Habis itu saya mengarah ke Brimob sama ke Rumah Sakit Bayangkara. Saya meminta bantuan ke polisi setempat. Hadi Mustafa berusia 55 tahun, warga perumahan Gria Tugu asli Depok. Pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri SDM Ignatius Jonan. Saat ini, Hadi menjabat sebagai Komisaris Pertagas. Belum diketahui pasti penyebab kematian Hadi. Namun menurut pemeriksaan awal petugas medis, diduga Hadi meninggal karena serangan jantung. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Brimob Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Buron selama 20 hari, pelaku penculikan 8 anak di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku nekat menculik anak-anak lantaran ingin mengambil telepon genggam korban. Polisi berhasil menangkap pelaku penculikan 8 orang anak yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Pelaku yang buron selama 20 hari ini adalah tunawisma dan ditangkap di sebuah taman di sekitar Stasiun Senen, Jakarta. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku mengaku nekat menculik anak-anak tersebut lantaran ingin menguasai harta benda berupa telepon genggam milik korban. Kamu gembel? Iya. Kalau dari Senen ke ini? Itu anak-anaknya? HPnya doang. Itu ngincer handphonenya doang? Iya. Yang diambil berapa handphone? 3. 3 handphone? Semuanya udah dijual? Iya. Kemana? Yang Mas Sandi, Mas Sandi 2, Mas P Lampung 1. Korban ada dicolek-colek? Korban ada dicolek-colek? Udah. Cuma ngayal doang coli, Pak. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan pelecehan terhadap 2 korban anak perempuan. Satu orang? Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Depok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh seorang pelajar SMK yang jasadnya ditemukan di bantaran Sungai Kalibanger, Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku nekat membunuh korban karena ingin menguasai sepeda motor korban untuk biaya pernikahan. KN, pelaku pembunuhan seorang pelajar SMK di Pekalongan, Jawa Tengah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Pelaku yang merupakan teman bermain korban ditangkap bersama kekasihnya saat berada di Stadion Hugeng Keraton Pekalongan. KN nekat menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam di lokasi karena ingin menguasai sepeda motor korban yang akan dijual untuk biaya nikah pelaku dengan kekasihnya. Pelaku sebelumnya pernah melakukan kejahatan dengan motif yang sama pada 24 April lalu
dengan korban atas nama Surya yang dibunuh di belakang gedung showroom mobil. Pencurian dengan kekerasan di mana pencurian diikuti, disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang lain dalam rangka untuk memudahkan pencurian tersebut. Ya, di ayat 3-nya apa dunia akan mati, maka ancaman pidananya menjadi 15 tahun penjara. Sebelumnya mayat seorang remaja ditemukan di bantaran Sungai Kalibanger, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis lalu. Polisi mengidentifikasi korban merupakan seorang siswa SMK yang hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Polda Metro Jaya menangkap 20 orang terkait aksi unjuk rasa ricuh di depan gedung DPR pada Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut 20 orang yang ditangkap bukan bagian dari massa aksi. Dua 20 orang ditangkap akibat melempari petugas dan merusak fasilitas umum saat pembubaran demo pada Kamis malam di depan gedung DPR RI. Para pelaku merupakan pelajar dan pengangguran, sehingga dipastikan bukan menjadi bagian dari massa aksi. Kini polisi masih memeriksa 20 orang pelaku di Diskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Pada saat pembubaran kemarin, ada sedikit insiden. Ya, pada saat pembubaran sekitar jam 9 malam, pada saat sudah teman-teman dari mahasiswa sudah bubar, ada insiden sedikit, oknum-oknum yang coba melempar petugas pada saat itu. Mungkin yang viral juga termasuk ada anggota yang dilempar, anggota lantas di tol, kemudian juga ada kendaraan mobil lantas yang sempat kacanya pecah ya dilempar. Ini sudah berhasil kita amankan 20 orang. Ya, diamankan 20 orang, sekarang dilakukan pemeriksaan di Ditkrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya pada Kamis malam sempat terjadi kericuan ketika masa pendemo dibubarkan petugas. Sejumlah pendemo melempari petugas dengan botol kaca dan merusak mobil petugas lantas. Masa dibubarkan karena telah lewat batas waktu berunjuk rasa, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim iNews melaporkan.